Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu, saya ingin sedikit ulas kembali ya. Jadi poin-poinnya biar tidak lepas. Karena kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu mengikatnya dengan menulis, ya, mengikatnya dengan menulis, menjaganya dengan mengamalkan, ya. Jangan sampai apa, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, itu pepatah Arab. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi yang merusak hati yang pertama apa? Marah-marah, suka marah. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Ibu ini nggak marah saja sudah tua ya. Apalagi kalau marah-marah. La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kalian marah-marah, bagi kalian surga. Ingat tadi, orang yang gampang marah, suka marah, gampang emosi, dia tidak akan memiliki hati yang lembut, hatinya akan panas, ya. Dia nggak akan bisa jadi orang yang sabar, kecuali taubat ya. Kemudian dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Ini poin yang harus kita ingat. Makanya rubah. Yang kedua adalah al-hasad. Al-hasadu ya'kulu hasanat. Kata Rasulullah, hasad, iri, dengki, dendam itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu, ya. Sudah masing-masing kita Bu bersangka baik saja terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Lawang rezeki itu kakak beradik aja beda-beda loh Bu. Ada yang kakaknya kaya, adiknya biasa-biasa saja ya. Ada yang adiknya biasa-biasa saja, kakaknya kurang mampu, ada juga gitu ya. Kemudian yaitu apa? Setelah al-hasadu al-kadibu. Untuk al-kadibu perhatikan betul itu. Untuk al-kadibu itu innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya siapa yang suka berdusta dan dia tidak meninggalkan dustanya, selamanya dia tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman atau memiliki iman yang benar, dan selamanya dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia masih suka berdusta. Ibu, saya kasih hafalan satu ayat, mau nggak? Saya kasih hafalan satu ayat, mau nggak Bu? Ya. Karena kalau nggak mau terus saya tanya, kalau ada murid kok dikasih hafalan kok nggak mau, menolak, itu termasuk murid yang apa itu? Tapi kalau ada murid dikasih hafalan, dikasih tugas, kalau nggak mau, ustadznya sih biasa-biasa senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah itu termasuk ustadz yang gimana itu? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah ya Allah. Yang ketiga apa? Al-Kadibul. Hafalannya nanti pertemuan selanjutnya tolong dihafalkan surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya, itu kaitannya dengan kejujuran. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-119. Jadi kita baca sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Pendek sekali. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Jujur itu kata Nabi alaikum bisidqi, jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Wa yakum, dan jauhilah oleh kalian dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Na'udzubillah min. Kemudian yang keempat tadi adalah al-bukhlu, kikir, bahil, pelit, mendekat, kedengkut, sampili karet. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya.
Orang urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Dan yang kelima, al-kibr. Al-kibr artinya sombong. Yang paling parah udah miskin pelit sombong. Bu, kalau orang miskin sombong kan nggak pantas, ya kan? Tapi kalau orang kaya sombong pantas nggak? Orang miskin sombong nggak pantas. Kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget kata setan. Karena setan suka sekali dengan orang-orang yang kaya tapi sombong, benci sekali dengan orang kaya kok dermawan. Nah, baik. Yang keenam, riba. Bu, Dadek, jangan sampai ada di antara kita selamanya nggak akan bisa jadi orang yang baik. Neraka sudah di depan mata kalau dia tidak menghentikan ribanya. Ya. Kalau tabungan, cari saat ini solusi yang ada bank syariah. Nggak, akadnya beda. Kita selamat di akadnya. Karena akadnya mudharabah, murabaha, musyarakah. Sedangkan di bank konvensional akadnya kan memang bunga. Ya, bukan masa nggak mengharapkan bunganya, karena itu kan untuk perputaran, berarti kita bersekutu. Ya kalau kita kenyataannya memang syariah kita ini belum syariah banget, cuma harus lama di akad saja. Saya punya murid yang sekolah di KL, kuliah di Kuala Lumpur. Itu ketika datang anaknya murid itu, saya tanya gimana ya di Indonesia ini Ustadz, sudah bagus semangat syariahnya tapi belum. Sebetulnya yang pelaksanaan syariah itu aslinya baru bank muamalah aslinya, tapi kurang berkembang, nggak tahu saya kenapa. Jadi kalau bank konvensional dengan bank syariah, kita selamat di akadnya saja, itu saja sih. Tapi tetap nggak bisa dikatakan sama. Makanya ibu lebih baik anaknya kerja di satu tempat, mau pabrik, mau PT, mau kantoran, nggak masalah. Lebih baik anak ibu, mantu ibu kerja di satu tempat yang upahnya setiap bulannya yaitu 8 juta halal, lebih baik daripada anak ibu kerja di 2 juta haram lagi. Ya, auzubillah min. Dan nama siapa? Mungkin materinya sudah Selesai ya. Tinggal nanti untuk saat ini ya, ada kurang 4 ya. Masih kurang 4, nanti panggil aja lagi. Insyaallah. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan.